Shalom saudaraku, hari ini kita akan merenungkan Mazmur 128. Mazmur 128 ini masuk di dalam bagian Mazmur Hikmat yang menekankan sebuah kontras dari cara hidup yang menghasilkan akibat yang berbeda. Di satu pihak ada orang-orang jahat yang dikutuk oleh Tuhan, di lain pihak ada orang-orang benar yang menerima berkat Tuhan. Mazmur 128 ini dibuka dengan kalimat berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apa itu takut akan Tuhan? Apakah seperti seorang anak yang bersembunyi, yang takut orang tuanya marah karena ia melakukan kesalahan? Bukan seperti itu. Takut akan Tuhan bukan tentang perilaku dari luar. Takut akan Tuhan lebih kepada sikap hati, rasa takjub, rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berjalan di dalam kebenaran. Orang yang takut akan Tuhan tidak melakukan kecurangan, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang diberkati. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Berbahagia dalam arti yang bagaimana? Berbahagia bukan hanya rasa senang yang sebentar saja lalu hilang. Bahagia lebih kepada rasa tenang, rasa tentram, ada rasa puas dan juga ucapan syukur. Kebahagiaan ini didapat karena berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupannya. Saudara, bicara tentang berkat Tuhan tidak melulu tentang materi. Tidak hanya sekedar tentang materi, tetapi lebih kepada keseluruhan kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup saudara dan juga saya. Keseluruhan kemurahan Tuhan, keseluruhan kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, pengawalan Tuhan secara keseluruhan di dalam hidup saudara dan juga saya. Saudara, berkat Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi berkat itu juga akan tercurah bagi seisi keluarga kita. Saudara, ayat yang ketiga di sana dikatakan istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Saudara, pohon anggur ini melambangkan kelimpahan dan kemakmuran, baik itu secara jasmani maupun juga rohani. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun melambangkan kehidupan rohani yang sehat dan berbuah. Ini merupakan simbol kesuburan di rumah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, pokok pohon zaitun dan juga pokok anggur dan pohon zaitun sering dipasangkan di dalam perjanjian lama. Keduanya adalah pohon yang berumur panjang dan mereka menghasilkan anggur dan minyak yang memainkan peran pusat dalam kehidupan masyarakat. Kata di sekitar mejamu itu mengubah setiap makan keluarga menjadi hal yang menyenangkan di dalam rumah tangga kita. Saudara, siapakah yang bisa mendapatkan kebahagiaan? Siapakah yang bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan itu? Mazmur 128 berkata, setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ditunjukkan oleh Tuhan. Apakah kita, Anda dan saya termasuk di dalam orang yang diberkati atau orang yang berbahagia itu? Jawabannya adalah ya, jika Anda dan juga saya adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, berjalan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Hidup takut akan Tuhan, berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, hidup takut akan Tuhan menurut jalan yang ditunjukkannya. Baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, hidup takut akan Tuhan menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Saudara, dari siapakah hal itu dimulai? Apakah dari orang lain? Tidak. Hal itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai orang-orang yang percaya memulai untuk hidup takut akan Tuhan, maka berkat itu bukan hanya diberikan kepada diri kita pribadi, tetapi juga berlaku bagi seisi keluarga kita. Saudara, ayat 5 dan 6
merupakan penutup dari Mazmur 128 ini. Ditutup dengan doa berkat yang berfungsi sebagai imamat bagi mereka yang berkumpul di dalam rumah mereka masing-masing. Saya menggunakan terjemahan firman Allah yang hidup. Ditutup dengan kalimat, kiranya Tuhan selalu melimpahi engkau dengan berkat-berkat dari surga dan juga dengan kebahagiaan manusia, dan kiranya engkau akan hidup untuk melihat cucu-cucumu. Saudara, biarlah berkat ini boleh kita alami dan kita rasakan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak setiap kita memulai dari diri kita sendiri, hidup takut akan Tuhan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, memberkati firman-Nya.